Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Busrianto Tuanku Sidi. Sahabat yang di TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan membahas tentang syarat mandi. Sebagaimana yang telah kita bahas kemarin, masalah rukun mandi. Sekarang yang akan kita bahas yaitu syarat mandi. Rukun dan syarat tidak bisa dipisahkan. Jadi seakan-akan antara rukun dengan syarat bagaikan kaki kanan dan kaki kiri. Jadi untuk itu agar menjadi lengkap, kita bahas syaratnya lagi. Rukun, syarat, dan yang membatalkan. Kali ini kita akan masuk kepada syaratnya. Syarat mandi yaitunya ada 7 macam. Yang pertama yaitunya Islam. Yang kedua berakal. Dan yang ketiga tamyiz atau mumayyiz. Yang keempat dengan air yang suci lagi mensucikan. Dan yang kelima, jangan ada yang mencegah lalu air ke tempat yang akan kita basuh atau yang akan kita sucikan. Yang keenam, melancarkan atau melayarkan air ke seluruh tubuh. Yang ketujuh, yakin, artinya putus angan-angan. Sahabatku, yang di TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita perincikan satu persatu tentang syarat mandi yang 7. Yang pertama yaitunya Islam. Sungguh indah agama Islam. Dalam mandi pun kita masih diatur. Termasuk dari syarat mandi salah satunya. Jadi yang memakai tata cara mandi hanya ada di dalam agama Islam. Sungguh kebahagiaan, kemenangan bagi kita sebagai umat muslim. Diatur kita dengan tata cara yang sangat menarik. Wahai sahabatku yang di TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, Islam. Jadi orang yang mandi, yang akan melaksanakan tata cara mandi memang orang Islam. Yang kedua yaitunya berakal. Yang dimaksud dengan berakal, sudah bisa berpikir kepada yang lebih baik. Contoh yang tidak berakal seperti orang gila, seperti anak-anak. Jadi para sahabatku yang di TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang berakal yang akan melakukan mandi. Jadi sudah jelas bagi kita bahwa syarat mandi yang kedua adalah orang yang berakal. Yang pertama Islam dan yang kedua berakal. Yang ketiga yaitunya tamyiz atau mumayyiz, membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Tahu, paham, ini sesuatu yang baik, ini sesuatu yang buruk. Paham kita. Itu
Itu yang dimaksud dengan mumaiz atau tamyiz. Membedakan antara baik dan buruknya pekerjaan. Contoh bagi kita salah satu pekerjaan yang baik, selagi kita tidak keluar dari larangan Allah dan Rasulnya, seperti kita mengerjakan suruhan Allah Subhanahu wa ta'ala atau perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul, seperti sholat 5 waktu, puasa, zakat, sedekah, berbuat baik kepada sesama, satu. Dan yang perbuatan yang jahat, kalau kita tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk, contoh perbuatan yang buruk bagi kita, saat diingatkan dia merasa kesal, tidak bisa menerima bahwa dirinya lebih pintar dari orang yang mengingatkan. Ingatlah wahai para sahabatku yang dimuliakan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada rasa sifat sombong di dalam hati, itu adalah termasuk sifat yang buruk. Layaknya seperti iblis yang menyombongkan dirinya daripada Nabi Adam alaihissalam. Jangan sampai kita seperti itu. Itu yang dimaksud dengan tamyiz, membedakan yang baik dan yang buruk. Dan yang keempat, syarat mandi. Syarat mandi yang keempat, yaitunya dengan air yang suci lagi mensucikan. Airnya suci lagi mensucikan. Takkid, penguatkan, suci lagi mensucikan. Contoh, air yang suci tapi tidak mensucikan seperti air kopi. Suci tetapi tidak mensucikan. Air teh, air susu, suci. Buktinya suci, kita minum, tapi tidak mensucikan. Airnya suci lagi mensucikan, seperti air hujan, air sumur, air laut, air sungai. Itulah air-air yang mensucikan. Suci lagi mensucikan. Seperti air galon, suci, tetapi kita meragui kesucian. Kenapa demikian? Karena telah dimasuki obat atau secara tidak langsung pengguna racun. Jadi untuk itu, para sahabatku yang dimuliakan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita benar-benar memakai air yang suci lagi mensucikan. Yang kelima, syarat mandi, jangan ada sesuatu pun yang mencegah akan jalan air ke badan kita. Sepertinya kita luka dibalut dengan Hansaplast, maka di saat kita sirami, air tidak akan bisa menembus kulit kita, maka air terhenti. Jadi untuk itu, wahai para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi jangan sampai ada sesuatu pun yang mencegah dari lalunya air atau tempat mengalirnya air di tangan, di kaki, atau anggota tubuh kita yang lainnya. Jangan sampai air tidak mengalir ke seluruh tubuh kita. Wajib kita sampaikan.
Jika ada sekuil pun, sedikit pun air tidak sampai ke kulit kita, maka mandi kita tidak sah. Itu yang keempat, yang kelima. Dan yang keenam, melayarkan air atau mengalirkan air ke seluruh tubuh. Tidak ada hambatan, tidak ada yang mencegah suatu apapun. Jadi sudah jelas bagi kita, antara nomor 5 dengan nomor 6 hampir sama. Jika kita sirami ke badan kita, tidak ada yang seakan-akan air mengalir dengan baiknya. Tak ada tempat tidak terhenti di salah satu anggota kita. Makanya dalam kita mandi, dalam keadaan dingin, kita wajib mandi. Jadi untuk itu para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita benar-benar berhati-hati. Jangan sampai karena kita kedinginan hanya mandi tetapi tidak membasahi badan. Mandi tetapi membasahi badan. Itu yang mandi. Jangan kita mandi tetapi tidak membasahi badan kita. Yang ketujuh, yaitunya yakin. Makna yakin, putus angan-angan. Tidak artian putus angan-angan. Dengan artian kata, tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hati kita. Yakin, benar-benar sudah yakin, 100% yakin bahwa air benar-benar telah mengalir ke seluruh tubuh kita. Jadi untuk itu para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 7 syarat mandi tambah 2 dengan rukun mandi menjadi 9. Wajib kita pakaikan ke-9-nya. Tidak ada satu alasan pun bagi kita untuk tidak melakukan. Kita jelas sudah paham maksud dari syarat mandi, yaitu adalah mandi wajib. Dan tambahan satu lagi, mandi wajib mungkin mempunyai salah satu sebab. Pertama, dengan kita berhubungan intim. Yang kedua, dengan keluar mani atau sperma. Yang ketiga, dengan sebab haid. Yang keempat, dengan sebab wiladah. Dan yang seterusnya dengan sebab nifas. Itulah yang kita maksud. Jadi untuk itu para sahabatku ayang di TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kajian kita pada kali ini bisa memberi bekas dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada yang kurang berkenan atau yang kurang tepat dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.